Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhwatnya emang sebanyak ini ya daripada ikhwan ya. Ini pengalaman kesekian kali saya kalau acara seperti ini kira-kira ya. Misalnya training pranikah, keluarga sakinah, yang kayak gitu-gitulah. Itu selalu akhwatnya lebih semangat daripada ikhwan. Saya tidak tahu apakah ini yang ingin nikah itu wanitanya saja, tapi tak kunjung ada laki-lakinya, atau malah laki-lakinya pada nggak berani nikah karena tak kunjung ada akhwatnya yang mau. Coba kira-kira berhitung 1 sampai semuanya supaya tahu jumlah akhwatnya. Silakan berhitung 1, 2, 3 gitu ya. Silakan Pak. Oke, bentar. 10 ya, tadi berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti 90 lah kira-kira. Ya kan? Kurang atau lebih kan 9 baris. Oke. Sekarang ikhwannya coba, baris 3, semua baris 3, 3. Biar gampang ngitungnya. Semua baris 3. Nanti akan ketemu 1 banding berapa? Baris 3. Ini kok ada 4 ini Pak, mohon maaf yang tidak ada pasangannya, karena nanti akan dipasangkan langsung masalahnya. 1, 2, 3, 4, 5, itu enggak termasuk Bapak peserta atau loh, karena kalau peserta ada bonusnya. Tuh, 2, 3, 4, 5, berarti 15. Bayangin ya, 15 dibanding 90. Jadi ini yang sekarang ini semakin mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Eli, buah hati. Ini sepupuan dari formula hati. Kan ada buah hati yang ono, yang ini formula hati, yang ono buah hati. Dan ini buahnya pakai formula ini di sini. Bahwa remaja yang lahir tahun 90-an ke bawah itu generasi Z ya, namanya sekitar itu namanya. Bapak tahun 90 berapa? Lahirnya tahun? Ada yang 90 ke bawah, 91, 92? Rata-rata berapa ini? 80-an. Sekitar itu, pokoknya yang sekarang umurnya sekitar 25-an lah ya. 25-an itu berarti ya akhir 80 awal 90 itu telah terjangkit, telah terasuki penyakitnya orang tahun 2000-an, yang lahir tahun 2000-an, yakni seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Cirinya takut nikah. Serius. Sekarang mau nanya nih, ini baru mukaddimah ya. Saya mau nanya dari sekarang, siapa yang siap nikah malam ini, angkat tangan? Enggak ada. Angkat tangan. Jangan dilihat, siapa yang siap nikah malam ini, angkat tangan? Enggak ada. Saya mau nanya, siapa yang siap nikah malam ini, angkat tangan? Lalu terus ngapain ini dibahas? Sekarang saya menggunakan cara pertanyaannya para peneliti di bidang politik ya. Kalau pernikahan digelar malam ini, siapa yang mau maju ke depan? Angkat tangan. Nah ini judulnya kan, ketika aku jatuh cinta. Terus mau ngapain kalau nggak menikah? Sekarang mau nanya, siapa yang sudah jatuh cinta? Angkat tangan. Gimana sih? Jatuh cinta gak jawab, mau nikah gak jawab, apalagi sih ini. Siapa yang jatuh cinta? Katakan. Loh, jatuh cinta gak jawab, mau nikah jadi maunya apa? Maunya. Oke, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur pada Allah bisa hadir di sini. Untuk saya mohon maaf karena semestinya tadi bata maghrib ya. Sebenarnya ini kalau secara dialog ini bata maghrib juga ya. Bata maghrib cuman 1 jam setelah maghrib. Mohon maaf karena rumah saya luar kota, kan Jawa Barat, ngeles. Kayak ketemu macet dan berangkatnya tadi agak mepet karena harus ngurusin si kecil-kecil yang ikut di belakang sana ya. Punya anak masalahnya. Jadi agak lambat. Semoga keterlambatan ini tidak membuat Bapak dan Ibu saudara sekalian kurang nyaman dalam hal ini. Kita akan bahas tema menarik, ketika aku jatuh cinta. Waduh. Ketika saya jatuh cinta, bukan Mbak, saya kan ketika aku jatuh cinta. Oke, ini bab mahabbah. Dulu pernah kita bahas di tempat ini, nggak tahu pesertanya sama atau beda, tentang cinta kepada Allah. Tentu cinta yang mana sama cinta yang ini beda sekali. Bainas sama was sumurbur, antara langit dan sumur. Kalau cinta yang sana cinta suci yang membuat orang menaiki derajat kemuliaan, yang ini adalah cinta sama manusia yang tidak boleh hilang dari kemuliaan. Tentu tidak ada bahasan dan definisi yang pas. Kata Ibnu Qayyim di bab ini, selama dia hidup tidak pernah menemukan sebuah definisi cinta yang pas. Yang ada adalah sebabnya, konsekuensinya, dampaknya, hukum-hukumnya, resikonya. Contoh gini, cinta itu adalah perasaan ingin selalu dekat. Namanya apa itu? Itu bukan definisi. Definisi cinta itu, ya cinta itu sendiri. Dia sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, tapi bisa dirasakan. Kayak angin. Betul gak kira-kira? Jadi kalau seorang wanita sudah mulai senyum-senyum sendiri gitu, itu sedang cinta atau kesurupan? Mirip ya. Kalau laki-laki sudah mulai pakai parfum, terus setiap hari ke salon, bersih-bersih salon, dia pegawai tukang cukur. Dia sedang merasakan cinta? Belum tentu. Tapi yang jelas bahwa dalam cinta itu orang mulai ingin dekat dengan yang dicintai. Dari cinta itu orang ingin memberi dengan yang dicintai, ingin selalu berkomunikasi dengan yang dicintai, ingin berbagi, ingin berkorban, ingin berikutnya. Itu semua namanya konsekuensinya. Kalau cinta kepada Allah, tentu tidak ada bab ini. Konsekuensinya adalah taat kepada Allah, mengorbankan semuanya untuk Allah. Tentu yang kita bahas ini pasti bukan cinta itu. Ini jatuh cinta kepada lawan jenis. Pasti gitu maksudnya. Cuman nggak detail. Bener nggak kira-kira? Kalau cinta kepada sesama jenis nggak mungkin dibahas di sini. Bener kan kira-kira ya? Jadi yang laki-laki mencintai wanita, yang wanita mencintai laki-laki. Gitu kan kira-kira ya? Bener kan kira-kira? Atau jatuh cinta sesama? Nggak mungkin kan? Atau cinta mencintai saudaranya muslim? Pasti bukan ini maksudnya. Nah ini saudaraku, cinta itu kuat sekali. Meskipun ada konsep cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi agama ini ngasih ruang namanya mahabbah tabi'iyah, yang waktu itu sudah kita bahas ya, yakni cinta naluri, yakni cinta yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba kepada lawan jenisnya, yang nanti menghasilkan pernikahan. Atau cinta seorang ibu terhadap anaknya yang menghasilkan kasih sayang, seorang ayah kepada anaknya yang menghasilkan pendidikan. Cinta di antara hamba yang menghasilkan persahabatan. Cuman cinta yang ini yang kita bahas, cinta yang dalam konteks nanti menghasilkan pernikahan, cinta seorang wanita kepada laki-laki dan laki-laki kepada wanita. Dan Islam menerima ini. Bahkan Rasulullah SAW itu membahas di konteks yang lebih jauh ketika dalam pernikahan itu Rasul mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud. Nikailah wanita, tentu ini mukhatabnya yang diajak bicara laki-laki, nikailah wanita
al-walud, yang banyak anaknya. Yang banyak anak itu berarti janda banyak anak. Itu benar nggak kira-kira? Itu mah bukan nikah, namanya apa itu? Nyari susah. Ya, ini seorang wanita yang subur. Loh, suruh nikah wanita yang subur. Itu dari mana cara? Oh, ada ilmunya itu. Dari jauh ketahuan. Itu subur. Serius, no? Subur. Itu kalau di Jawa namanya ilmu katuranggan. Ilmu tentang sifat-sifat yang dapat ditangkap dari badan seseorang. Cara jalan, cara bicara, ketahuan. Yang dulu mendahului ilmu ini, cuman saya udah berulang kali waktu seminar sama Mbak Asma, saya mengatakan ilmu ini adalah dikembangkan oleh seorang mufassir besar, Fakhrur Razi, namanya Al-Firasah, ilmu firasat. Ilmu firasat itu ilmu untuk mengetahui sikap orang, kondisi orang dari balik anggota badannya. Anggota badan kan bisa kita lihat, atau bisa kita tanya, nanti bisa ditangkap menjadi sifat-sifatnya. Dan saya belum baca persis, tapi beberapa kali saya kedapatan benar ketika menebak ini orangnya gini-gini, benar. Dari wajahnya, dari cara orangnya gini-gini. Ini ilmu lama sebenarnya, dikembangkan oleh para ulama. Itu kemudian maka dalam Islam, kenapa dalam khitbah sekedar melihat wajah, kemudian cara dia menyuduhkan sesuatu, kemudian telapak tangan sudah bisa melihat semuanya. Itu betul. Ini menggambarkan semuanya. Bisa baca. Ini ada garisnya. Lihat garis. Maka ada tulisannya ya, jadi nggak bisa kebaca. Oke ya, kata Rasulullah, nikailah yang banyak anaknya, yakni wanita yang subur. Yang kedua, al-wadud, yang besar cintanya. Terkadang orang-orang al-wadud, yang banyak kasih sayang. Wud itu cinta, bukan kasih sayang. Kalau kasih sayang itu rahmah. Jadi memang dalam pernikahan itu suruh nyari wanita yang banyak anaknya, subur, yang besar cintanya. Jadi memang cari yang cintanya besar. Dan wanita yang cintanya besar itu cirinya sanggup mengorbankan dirinya untuk pasangannya. Biarkan aku yang menderita. Biarkan asal engkau. Prat. Gitu ya. Tapi adakah? Ada. Tapi memang itu tidak cukup mudah. Terus terang kalau ini kisah kecil ya. Kalau Anda memang baca novelnya Habibie dan Ainun, baca. Itu dua pasangan yang memang memiliki cinta besar. Oleh karena itu memang karunia, enggak semua orang dapat. Sebagaimana orang tidak semua dapat karunia kecerdasan, karunia harta, karunia iman, karunia cinta juga karunia. Dapat pasangan yang besar cintanya. Kenapa demikian besar cinta Habibie kepada Bu Ainun dan demikian besar Ainun kepada Habibie? Dua-duanya punya namanya kekuatan cinta pada dirinya. Dia punya cinta yang besar dalam hati. Jadi seorang wanita yang besar cintanya itu nanti sanggup menanggung beban keluarga apapun yang terjadi. Sanggup dia. Dan laki-laki yang besar cintanya sanggup menanggung beban keluarga apapun yang terjadi. Dia akan sanggup menanggung. Saking besarnya cintanya kepada pasangannya, itu dibuktikan oleh Rasulullah sama Khadijah. Itu dua-duanya namanya besar cinta. Khadijah itu memberikan semuanya. Itu namanya bukti cinta yang besar itu dari sebesar apa pengorbanan pasangan ke pasangan. Nah, sering saya katakan, kalau nanti sudah menikah, nanti bukan sekarang. Kalau engkau ingin besar mana cintanya seorang kepada pasangannya, lihatlah handphone yang dipakai. Kalau bagusan handphone suaminya, berarti istrinya lebih besar cintanya. Kalau bagusan handphone istrinya, suaminya lebih besar cintanya. Kalau sama-sama jelek, itu berarti lagi nggak punya duit. Gitu kira-kira, paham ya? Oke ya, ini bab masalah cinta nggak usah dibahas. Dan Islam memberikan tempat, bahkan memang dalam nanti pernikahan pun cinta itu terus diberikan tempat. Makanya namanya mahabbah tabi'iyah itu diberikan tempatnya. Karena kalau tidak ada cinta dalam pernikahan,
maka pernikahan itu menjadi kewajiban-kewajiban dan olahraga-olahraga. Setiap hari olahraga, masak, setiap hari olahraga jadinya. Sedangkan kalau ada cinta, maka suasananya menjadi, dan ini semua orang muslimuhum wa kafiruhum punya bab ini. Allah telah tanamkan pada setiap hamba. Setelah pernikahan maka cinta pun juga dibahas. Makanya cara memanggil dengan pasangan juga dibahas panjang lebar di sini. Tidak boleh melakukan tindakan yang mengecewakan, hindari semua hal yang mengecewakan. Memanggilnya pun dengan penuh cinta, ya Khumairah, oleh Rasulullah. Maka panggilnya meskipun sudah tua kelak nih, panggilannya pun dengan panggilan cinta, misalnya yang gitu, say, apa itu, honey, atau apa saja. Ada suatu ketika kan seorang aki-aki sama nenek sebuah makan di restoran. Sudah benar ceritanya, udah dengar ceritanya belum? Ini termasuk pasangan yang besar cintanya. Sampai usia sudah tua itu manggilnya masih sayang-sayangan. Kata si aki-aki, yang bayangin aki-aki, ada di sini aki-aki. Kalau ibu-ibu, misalnya aki-aki ya, ada aki-aki yang bisa ambilkan air. Oh ya sayangku, ya, gitu ya. Kata si nenek-nenek tadi, oh terima kasih sayang, kata si aki-aki tadi. Nah ada anak muda di sampingnya, ya Allah ini aki-aki sama nenek-nenek demikian mesra banget di usia yang sudah sangat-sangat maghrib. Oh, udah mendekati masuk kan. Tanya, Ki, itu gimana sih kok bisa demikian besar gitu, mesra di usia yang sudah sangat senja begini, Ki? Kata aki-aki, aku sudah lupa nama nenek itu. Ternyata bukan karena mesra ya. Jadi supaya Anda mesra, lupakan nama istri Anda. Cinta ini terus diberikan kesempatan oleh agama supaya tetap tumbuh. Maka dalam serial nasihat pernikahan saya selipkan ini. Pastikan cinta Anda tetap merekah, tumpah ruah sampai akhir hayat. Bukan tergilas dan hilang. Dan itu cara mempertahankan cinta, sesuatu yang jauh lebih berat daripada memunculkan cinta. Memunculkan cinta gampang, cinta. Mempertahankan, karena kalau nggak pertahankan maka akan sering kita melakukan tindakan yang mengecewakan. Meskipun besar cintanya di awal pernikahan, bisa lama-lama hilang karena kecewa, lama-lama hilang cintanya. Udah kecewa. Makanya tidak boleh ada tindakan yang mengecewakan kepada pasangan dalam pernikahan. Coba bayangin kata Rasulullah, jangan engkau membenci pasanganmu. Kalau engkau menemukan yang tidak kau sukai, harus menemukan yang engkau sukai. Itu apanya? Artinya supaya kita bisa menjaga cinta. Clear? Cinta ada dalam Islam. Nah sekarang kalau cinta sekarang tumbuh sebelum pernikahan, ini memang ada dua hal. Yang pertama sebenarnya sebaiknya, ini dua diskusi sebelum kita masuki. Sebelum masuki, kalau sudah cinta gimana? Loh, dari tadi itu belum dibahas bahasanya. Jadi saya mau tanya lagi itu, kalau malam ini digelar pernikahan, siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Wah, sudah satu, keren banget. Kalau hari ini digelar pernikahan malam ini, saya siap. Ya, Mbak, belum ada jodohnya, Mbak. Begini potongannya lah. Saya kisah sedikit dulu, pernah saya kasih training di mana dulu? Di yang ngadain itu Persatuan Kantor se-Jakarta. Training kayak gini, training pranikah, tapi training bentuknya, tapi sekaligus nanti fasilitas. Jadi bukan sekedar di training, langsung aja. Karena sebenarnya bagi saya kalau kayak gini nggak usah bahasan lah, ya udah cepet aja loh. Kok bahasan kayak gini kayak bahasan. Jadi kayak banyak bahasan tuh kayak orang bahas gimana caranya dagang. Oh, udah dagang aja kok kelamaan bahas. Maka aja kan udah saya training yang peserta dari wanita sekitar 100 ingat saya, peserta dari laki-laki sekitar 30. Oke. Ternyata yang wanita 100 itu yang belum menikah 70, karena yang selebihnya itu sudah menikah. Nah yang 40 akhirnya sesi, siapa yang siap menikah? Semua angkat tangan, si akhwat 70. Ya,
Yang laki-laki, siapa yang siap nikah? Yang angkat 10. Mas, 1:7 mas. Nah gitu kan, udah 1:70. Akhirnya sesi lagi, sesi konsultasi panjang lebar. Yang siap nikah siapa dari akhwat? Tetap 70. Ngebet amat sih mbak. Terus yang siap dari ikhwan berapa? 2 orang. Ya ilah. Mbak dipilih 2 orang doang dapatnya. Bayangin aja. Itu saya semakin memang menguatkan penelitian terakhir. Banyak pendidikan di keluarga yang salah mengakibatkan banyak laki-laki kurang berani bertanggung jawab. Serius, ini penyakitnya kalian. Serius. Sekarang yang umurnya 25 angkatan. 25. Yang umurnya di bawah 25 angkatan. Yang umurnya di atas 25 angkatan. Yang umurnya 30. Umurnya 27. 28. Oh, berarti banyak sekitar yang di atas. Berarti sudah harus malam ini itu mas. Serius. Kok lama-lama bahasan gitu. Jadi kalau ini ada pernikahan, ini bahasan langsung selesai. Langsung praktek, langsung tanya. Kok bahasan? Oke, aslinya gini. Ketika aku jatuh cinta, sebenarnya kalau kita masih bicara ideal ya, dan tidak cukup mudah mau lagi ini. Sebaiknya cinta itu belum jatuh sebelum khitbah. Sebaiknya. Jadi mirip orang yang mau beli baju. Nah, ya. Jadi kalau beli baju itu sudah seneng duluan, misalnya kita beli ke mall nih ya, terus, wih merah keren banget, gitu ya, kata si bapak ini, kan yang udah jatuh cinta nih, wih bener-bener, terus kata, mak aku mau ini, gitu. Terus kata maknya dipilih, ya ternyata jahitannya nggak bagus, nggak mau, bagus nih mak, bagus mak, pokoknya aku mau itu, ini nggak bagus, cari lagi yang lain, nggak mau itu. Jangan deh, akhirnya nangis, gitu ya. Kayak anak yang masih kecil. Kira-kira akhirnya ketemunya bener apa salah kalau begitu urusannya? Karena sudah jatuh cinta duluan. Jadi sebaiknya itu tidak cinta duluan. Sebaiknya itu waktu memilih itu cinta belum ada, ditahan dulu. Makanya pedagang-pedagang itu kalau nyari barang itu pura-pura nggak suka. Bagus? Enggak. Wah ini bagus, ya. Bahkan nyari kejelekannya, ini kenapa, ini kenapa? Emang nggak suka? Enggak. Tapi kok tadi bagus tuh ya, bagus itu. Ayo. Berapa? Pingin mbak? Enggak ya, tanya aja kalau cocok harganya. 50 boleh nggak 20? Lama amat ya namanya juga kalau boleh, kalau enggak ya malah itu. Jadi kita itu sanggup untuk meneliti keadaan dengan sangat baik. Akibat ketika laki-laki atau wanita mencari pasangan itu dikhawatirkan cinta jatuh duluan, maka Islam itu menganjurkan proses memilih bukan orangnya, tapi orang yang tidak akan jatuh cinta pada yang akan dipilih. Siapa dia? Orang tuanya. Kan nggak mungkin dong, ma pilihkan nanti aku pasangan, tapi awas jangan lo ambil duluan. Kan tidak mungkin mamanya masaknya atau bilang sama papanya, pak tolong nanti cariin akhwat pak ya, tapi awas kalau dapat jangan diambil duluan untuk aku, gitu. Kan tidak mungkin orang tua gitu. Jadi orang tuanya memilih tanpa ada interest dan tanpa ada situasi, jadi pilih akhirnya dilaporkan. Nah, ini kira-kira cara berpikir logikanya gitu. Dek, ada 5 pilihan. Yang satu gini, yang satu orangnya gini, yang satu cerewet, ini duitnya banyak. Ini yang satu gini. Cocok? Nah, cocok. Nah, sudah. Kalau cocok, coba dicari lebih dalam lagi. Namanya ta'aruf. Udah pas gitu, ditanya sama yang paling tahu. Allah, cocok nih, klek. Nah, mau masuk tuh namanya khitbah. Saat itulah jatuhkan cintamu padanya. Oh, yakni mencintai kepada orang yang cocok. Yang rumit itu cinta pada orang yang tidak cocok. Kan sudah kadung cinta nih. Misalnya pas diangkot, wah keren banget. Gua cinta di pandangan pertama. Misalnya,
Kalau mungkin contoh angkot nggak mungkin ya, namanya juga akhwat sama orang pengajian. Cintanya di majelis pengajian, sama aja. Kau pikir beda Pak angkot sama tempat pengajian? Mirip, tempatnya aja yang beda. Apa kan gitu. Kalau SMS-nya orang-orang sekuler yang malam minggu kita kemana? Kalau SMS-nya orang pengajian yang kamu malam ini ngaji kemana, mirip aja. Cuma judulnya aja beda. Oke ya. Nah kalau kemudian sudah jatuh cinta, sedangkan akhirnya diteliti, ya ternyata orangnya itu cerewet, gitu. Terus boros, jajannya aja sekali jajan 2 juta. Yang dibeli Pak tahu dibeli kali, apa aja dibeli kali. Oke. Terus gimana coba? Akhirnya menikah yang tidak dicintai, mencintai yang tidak dinikahi. Kalau malam jadi melihat, ya nenek-nenek tua. Gitu. Paham kira-kira? Oke, jadi kalau kita bicara ideal, sebaiknya cinta ini belum jatuh duluan. Sebaiknya. Jadi proses kita mengenali calon pasangan itu betul-betul tanpa emosi. Jadi itu namanya milih barang tanpa tertarik duluan, gitu. Tapi apakah mungkin? Ya anggap aja mungkin, gitu ya. Karena kau bisa dapat yang kayak gini, keren banget, luar biasa. Itu mirip orang pedagang tadi itu. Pedagang itu kenapa bisa dapat harga yang bagus, barang bagus? Karena benar-benar dia nggak, wah bagus banget, ya udah langsung. Harganya berapa juta? Wah mahal banget. Mbak, ini nih kalau misalnya bukan mbak, aku jual 1.200.000 loh. Oh gitu ya? Iya sudah aku beli. Ya, alhamdulillah. Orang kayak gitu gampang ditipu. Jadi orang, wah keren banget, suka tuh sama aku. Ya sudah nikah sama, ketipu. Tetapi kalau kita bisa mempertahankan emosi dan tidak dijatuhkan sebelum memang memastikan bahwa dia adalah pasangannya, maka akan ketemu pasangan yang baik dengan izin Allah Subhanahu. Oke ya. Tetapi ketika akhirnya, gitu, mungkin saya nyebutnya cinta ini bahasanya bukan cinta dalam arti cinta kepada orang tertentu. Tapi cinta ada 2 kemungkinan ya. Jadi kalau sudah ada cinta ternyata ada 2. Tadi kan kalau belum ada cinta, sebaiknya itu. Kalau belum, tapi kalau sebelum ada cinta, sudah saatnya nikah, nanti sama-sama prosesnya hampir sama. Tapi kalau bisa jangan ada dulu. Kalau sudah ada 2 kemungkinannya, kepada orang tertentu, berarti sudah mengetek sama. Nah, gitu ya. Itu maka malam ini langsung maju ke depan. Halo, kok banyak bahasan? Kalau saya simpel aja, sana cepat. Kalau sudah jatuh cinta pada orang tertentu, ya assalamualaikum sini ke sini. Nanti berarti harus memproses berikutnya. Tapi kalau cinta itu bukan orang tertentu, yakni disebut dengan suasana ingin menikah, ada dorongan dalam diri ingin berpasangan. Itu namanya al-ba'ah itu ya. Kalau bagi laki-laki ya, ada hasrat untuk menikah. Cinta berarti hasrat menikah. Nah, kalau sudah ada hasrat menikah, apalagi hasrat itu sudah masuk ke cinta kepada orang tertentu, maka harus melakukan proses pernikahan. Nah, itu jawabannya. Ketika aku jatuh cinta, yakni hasrat kepada orang tertentu, atau hasrat kepada siapapun, yang penting dia laki, yakni pasti ingin menikah, maka jawabannya cuma ada satu, segeralah melakukan proses pernikahan. Dimulai dari apa? Yang pertama dimulai dari ta'aruf, mengenal calon pasangan. Dan alhamdulillah kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman semua ada di sini, di majelis-majelis seperti ini sebenarnya sudah tepat kalau majelis ini bisa memfasilitasi proses saling mengenal. Karena kebetulan kita ini tinggal di kota, agak beda konstelasi masyarakatnya, sehingga pasangan itu sering orang mengenali orang yang bahkan tidak tahu latar belakangnya. Lain kalau kita hidup di desa dulu, di desa ini ya, sekampung kita tahu dia anak siapa, eyangnya siapa, ketahuan semuanya. Kalau kita nggak tahu ini siapa, tiba-tiba pokoknya ada di mari. Gitu. Artinya proses ta'aruf orang sekarang jauh lebih kompleks daripada
orang dulu. Kemudian standar kufu orang dulu sama sekarang lebih. Kalau dulu kufunya itu yang penting dia baik, ngaji di mana, kelar sudah. Sekarang ada namanya pendidikan, ada namanya IPK. Berapa di IPK? 2,5. Lah, 2,5. Di mana dia? UI. Wah, keren banget sedikit. Di mana dia? Dari luar negeri. Lumayan ini kalau begini misalnya. Dan lain sebagainya. Tentu ini varian-varian yang mulai masuk ke benak anak-anak muda hari ini. Bisa diterima, bisa tidak, itu sangat relatif. Jadi harus memasuki wilayah ta'aruf dengan benar. Apa saja yang perlu dita'arufi, tidak ada satu bahasan pun yang dapat menjelaskan sampai detail mana. Intinya, ta'aruf itu mengenali calon pasangan sebagaimana seorang mengenali calon produk. Kalau kita mau beli barang, kita harus tahu dibalik, ini kualitasnya dari mana, dari ini warnanya apa, ini harganya, semuanya detail. Jadi nanti tidak ada perkara yang blank dari pasangan. Sejauh itu semakin banyak hal yang dapat kita ketahui dari calon pasangan, semakin baik. Nanti faktanya, apakah kita akan ketemu yang sempurna? Oh tidak, jangan mimpi. Disitulah maka kenapa agama atau Rasulullah meletakkan agama nomor 1. Jangan mimpi. Ini tidak sama dengan mencetak. Ustadz, saya itu ingin, ini loh standar. Misalnya, akhwat, tentu tahukah selera saya Ustadz? Keren, tahu. Assalamualaikum. Ini tinggi, tahu. 150 kan? Terus panjang lebar, kecerdasan, keren. Ustadz, kecerdasan nilainya 4,5, rata-rata IPK-nya 4,5, bayangin aja kayak apa itu. Oh enggak ada toh? Oh ya. Berarti sekolahnya di luar biasa itu, sekolah luar biasa. Terus misalnya panjang lebar sampai ketemu yang tingginya, yang beratnya macam-macam. Kalau saya ketemu kayak gitu dan pernah ketemu, kalau aku dapat tak ambil duluan. Saya kasihkan kau lah, kau enak saya nyari kau dapat. Nyari kau pikir nyetak apa dari bidadari. Jadi ta'aruf itu sebenarnya posisinya tentu semua orang ingin dapat yang terbaik dengan harga termurah. Sifat manusia bukan? Mau dapat barang paling bagus harganya paling murah. Jadi dirinya harganya yang murah itu, kualitasnya yang tidak begitu tinggi itu ingin dapatnya juga yang kualitas tinggi. Mirip yang sebelah sini. Yang biasa itu dapatnya yang paling tinggi. Aku maunya itu pertama tajir. Akhwat pertama. Kualitas pertama tajir, udah keren. Ketiga pinter, soleh, hafal Quran, haji 4 kali. Misalnya gitu. Kira-kira dapat gak kira-kira? Jadi maksud saya gini. Proses ta'aruf itu proses mengenali pasangan sampai nanti kita ketemu yang kira-kira mendekati idealisme kita. Mendekati. Semoga nanti Allah berikan dan itu benar-benar karunia. Itu benar-benar karunia. Karena di dalam jodoh itu ada konteks. Ada jodoh itu yang Allah tempatkan sebagai karunia pada Anda. Allah kasih jodoh konteksnya karunia pada Anda. Jadi Anda nanti harus bersyukur. Dan ada jodoh yang konteksnya musibah untuk Anda, di mana Anda wajib bersabar. Loh serius? Nabi Ayub, Nabi Lot dikasih istri apa itu? Itu konteksnya pasangan yang dijatuhkan Allah kepada orang ini, konteksnya itu musibah. Dan ada pasangan yang dijatuhkan oleh Allah kepada Anda, konteksnya itu bersyukur. Kayak Rasulullah dapat Khadijah, Khadijah dapat Rasul, konteksnya bersyukur. Ada konteksnya musibah. Nah, mau yang musibah apa yang karunia? Mau musibah atau karunia? Sabar itu lebih mudah daripada bersyukur loh. Serius. Orang bersabar itu lebih mudah daripada orang. Jadi orang yang dikasih rizki musibah sehingga dia bersabar, tingkatannya kelak lebih tinggi daripada orang yang dikasih karunia sementara dia tidak bersyukur. Jadi milih mana? Loh. tetap gitu ya.
Oke, yang pertama tadi ta'aruf. Nah, di dalam Islam itu ta'aruf sebaiknya yang menjalankan bukan pihak terkait, bukan laki atau perempuannya. Kenapa tadi? Dikhawatirkan dia nanti bisa jatuh senang, jatuh cinta, dan itu bisa mengganggu proses pemilihan produk. Benar kan? Kayak kalau saya ngajak anak saya pergi terus beli barang, udah nangis duluan depan orang, dibeli nggak kira-kira? Nah, itu mirip. Semua kisah cinta yang berkembang di masyarakat itu kayak anak kecil nangis nyari barang. Aku maunya sama dia, kalau nggak lain nggak bisa, mendingan aku mati. Ya anak kecil aja lah, kayak kurang orang aja kok mati. Aku udah cinta banget mah nggak bisa, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Pret. Tak kasih yang lain yang lebih keren, pasti iya boleh deh begitu. Makanya tidak ada jatuh cinta di pandangan pertama kepada nenek-nenek, nggak ada. Tapi itu Ustadz, itu karunia. Coba yang siapa nggak cinta? Itu kan cinta di pandangan pertama. Waktu pertama kali itu langsung deg-degan Ustadz. Itu kan namanya karunia kan? Iya karunia. Ya karunia itu namanya karunia syahwat itu. Karena nggak mungkin, coba kamu cinta nggak sama nenek-nenek ini? Cinta di pandangan pertama sama nenek umur 70? Nggak ada. Artinya itu bukan cinta, itu syahwat. Beda ya. Saya nggak usah bahas nih cinta kayak apa, nggak usah, itu dulu dari dia bahas dulu ya. Sebuah perasaan yang tinggi sekali ya. Jadi sebaiknya yang menjalankan ta'aruf itu adalah pihak-pihak yang dapat dipercaya mengenali pasangan. Pihak-pihak yang dapat dipercaya mengenali pasangan, sehingga nanti data ini dikolek untuk masuk ke orang yang terkait, ya wanita atau laki-laki. Ini Mas, mengenali pasangan, awas ya, tidak hanya beradu data, dia bukan data. Mengenali pasangan itu mengenali betul. Jadi bukan data diketemu data, itu belum kenal, ta'aruf itu baru namanya tukeran data. Dan sekarang sering memahami ta'aruf itu tukeran data. Data itu bukan menjelaskan apa-apa. Ta'aruf itu tahu perilaku masing-masing orang. Nanti bapaknya ketemu sama dia, ajak ngobrol, ajak apa, dia apa panjang lebar. Itu ketahuan kalau pasangan si orang yang paham betul psikologi itu kenal, waktu diajak ngomong ketahuan sikapnya kayak apa, bahkan cara duduknya ketahuan. Ya, betul. Terutama yang kalau misalnya sudah kerja lama di perusahaan, dia di SDM itu tahu. Waktu kita mau wawancari orang yang mau kerja apa, cara duduk, cara bicara. Oh dia respect, dia hormat, dia komitmen, dia tidak, misalnya dia ngelap tisunya gimana. Itu semuanya memiliki satu makna. Jadi sehingga ketemu, jadi lahir ta'aruf itu disebut dengan, kalau di dalam bahasa produk namanya product knowledge. Kalau di dalam urusan ini namanya calon pengantin knowledge gitu ya. Jadi pengetahuan tentang calon. Clear? Nanti deskripsinya oleh pihak yang melakukan tadi dikatakan kepada pasangannya. Tadi akhwatnya begini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Sikapnya 1, 2, 3, 4, 5. Aku udah benar-benar tak bentak aja malah meringis kok. Gitu ya. Oke, clear. Sudah ya? Ketemu. Cocok nggak cocok? Ya nanti bab lain. Sudah, namanya kita sudah punya produk knowledge. Sampai poin insya Allah bisa dipahami ya. Jadi ta'aruf bukan sekedar tukeran data, itu nggak menjelaskan apa-apa. Jadi banyak yang ta'aruf maknanya tukeran data. Begitu sudah diselami, loh kok keliru lah? Iya, yang kalau lihat sifat saya itu lembut, baik, dermawan, murah senyum, baik hati, tidak sombong, suka menabung, panjang lebar. Begitu ketemu pelit. Lo suka menabung itu ternyata pelit maksudnya. Lo kan itu kan persepsi. Bagi orangnya namanya suka menabung, bagi pihak lain namanya pelit. Ya gitu. Mas, kita makan yuk Mas. Aku mau nabung loh Dek, gitu loh. Lo kok gitu? Paham ya, itu kan persepsi. Jadi nanti jangan ada mispersepsi atau gap persepsi. Clear ya, insya Allah ya. Oke, itu yang utama. Ada pertanyaan sampai poin ini? Sekilas. Terus? Tapi lagi-lagi ya saya katakan ya, ini semua ini bahasan berbusa-busa, itu enggak ada gunanya.
kalau tidak ada pernikahan setelah itu. Betul nggak kira-kira? Lo kan mirip kayak gini, cara membuat kue gitu. Tapi tak satu pun orang mau membuat kue. Apa gunanya belajar kayak gitu? Mendingan gak usah belajar, beli aja kue. Repot apa? Ketika aku jatuh cinta, apa yang mau nikah? Nggak ada Ustaz. Ya, Gus, boleh, pulang aja. Ngapain dibahas? Banyak bahasan. Itu mirip gini, kalau ini agak sedikit percandaan orang dewasa. Ini ya, kalian kan belum dewasa. Sebapak-bapak ini gitu. Kita ini harus memperbanyak keturunan. Kalau kemampuan wanita cuma punya 5 orang anak, nah sementara kan kita ingin punya anak 15, berarti nyari 3 ibu gitu. Yang ngomong kayak gini itu rata-rata istrinya cuma 1. Yang diem nggak banyak bahasa itu bisa jalan terus, diem megang batu. Khawatirnya ini banyak bahasan nggak nikah. Maka yang penting jangan dibahas, habis pulang malam ini saya terima undangan 70 orang. Itu cocok, setuju nggak? Jadi mau nanya, siapa yang siap nikah malam ini? Loh, tetap aja nggak mau nikah loh. Terus gimana maunya ini? Ini memang harus harus dibuat penelitian ulang. Kenapa sebabnya laki-laki pada nggak siap nikah? Serius loh. Ini di parenting, karena kami menunjukkan ya termasuk pemerhati parenting, dan saya juga punya training parenting. Itu memang ini termasuk masalah cukup besar. Karena telah terjadi pelambatan nikah cukup serius dari umur 25 menjadi umur 28 sampai 29. Berarti ada 4 tahun waktu yang tidak produktif. Mestinya sudah ada anak 1, kurang 1 kan jadinya kan, karena 4 tahun nganggur dia. Betul ya? Mestinya sudah mulai bertanggung jawab di usia 25 sampai usia 28 masih kayak anak-anak. Karena orang itu kalau nikah mau kayak apapun bentuknya dia tanggung jawab. Jadi cepat tanggung jawabnya. Dia cepat jadi orang dewasa. Tapi kalau orang nggak nikah tetap aja kayak anak loh. Karena kan belum masih anak-anak loh kan, masih baby gitu. Karena belum punya siapa pulang malam masih nggak terikat. Tapi kalau dia sudah menikah terikat sekali. Apalagi sudah anaknya udah mulai banyak. Saya ini masih bujangan loh. Dari mana judulnya? Wong anaknya 3 kok bujangan? Bujangan 20 tahun yang lalu. Maksudnya gitu. Oke ya, jadi ada pelambatan dan itu masalah serius. Jadi ini yang disebut dengan terlalu kompleksnya urusan pernikahan di mata generasi sekarang. Pernikahan yang simpel, laki ketemu perempuan, soleh ketemu solehah, wis nikah, wis ayo. Bahasanya gampang, belakangan diurus. Gitu. Sekarang dibahas tingginya berapa, berat badannya berapa, IP-nya berapa, S2, S3, luar negeri, dalam negeri. Duh repot amat tuh bahasan. Suatu ketika saya ditawarin gini, salah satu ustaz saya, ini ada akhwat tamatan S2 dari Jerman. Wah, ada nggak laki-laki yang mau? Ada yang mau? Kan nggak ada mau laki loh. Jadi yang maunya apa? TK. Kok ditawari S2 dari Jerman diem, dia diem. Antum ada nggak laki-laki yang ikhwan yang mau nikah? Loh Ustaz, gimana nyari yang gitu S2 Jerman, berarti kira-kira dia harus S3 dari Amerika dong, atau S3 dari Saudi, sama-sama luar negeri. Oh jangan salah gitu. Justru yang pintar-pintar itu cari suaminya nggak bodoh loh. Kok gitu? Iya, karena kalau pintar ketemu pintar itu nanti tengkar mulu di rumah, debat mulu gak jadi pintar. Kalau pintar ketemu yang bodoh jadi diem, iya bu gitu. Iya bu gitu. Kata Ustadz ini menarik. Ustadz ini padahal dulu itu termasuk detail loh, juga hadis ya, senior saya jauh, guru saya. Pernikahan itu yang penting itu bukan pinter ketemu pinter. Ini omongan orang dewasa ya. Karena kalau kalian sih wah wis itu gak real. Nah kalau udah dewasa kayak gitu. Bukan pinter ketemu pinter, bukan cantik ketemu ganteng, bukan tinggi ketemu jangkung, enggak. Tapi cocok ketemu cocok. Yang penting itu cocoknya. Makanya tadi sifat-sifat itu sebenarnya untuk mencari kecocokan. Cinta di atas ketidakcocokan patah. Cocok tidak ada cintanya, lama-lama cinta. Karena cocok. Apalagi cinta dan cocok. Cocok itu bukan pinter ketemu pinter.
ada orang pinter, cocoknya memang dia desain dirinya itu suka yang agak bodoh, cocok sudah. Bener kan? Tipe dominan, misalnya tipe, nanti kalau bicara kepribadian Anda pasti tahu. Kalau ada orang pinter tapi tipe dominan, nah itu istrinya jangan pinter-pinter amat. Gitu. Yang bodoh-bodoh aja. Ya Bu, iya Mas, ya setuju Mas gitu. Kasih anak yang banyak aja wis gitu. Paham ya? Tapi kalau ada wanita misalnya yang sangat penurut, cocoknya gimana? Laki-laki yang harus tanggung jawab sekali. Itu cocok. Tapi kalau laki-laki wanita penurut dapat laki-laki yang kurang bertanggung jawab, nah, itu kasihan wanitanya, berkah laki-lakinya. Gitu. Paham kira-kira? Ketemu? Tapi misalnya laki-laki wanita dominan. Udah sampai misalnya nyopir bajai, misalnya ya jadi sopir, jadi bikin bisnis sana, kan dominan sekali gitu, diatur semuanya. Nah, itu ketemu laki-laki yang diem aja, yang dia misalnya cukup pasti ya sudah ya, terserah ibu aja, terserah aja, saya ngikut saja gitu. Itu nanti ketemu cocok, karena kalau dominan ketemu dominan perang. Nah ini karena kalau ingat masalah cocok dan ketemu cocok ini ya, siapa yang suka wanita cerewet? Ada nggak kira-kira? Ada yang suka? Siapa kalian yang orang cerewet? Ada? Gak ada yang ngaku? Oh ngaku. Ini ada kisah wanita cerewet pun kalau ketemu cocoknya itu jadi. Al-kisah seorang kiai di Jepara, tempat saya. Ini kisah nyata betul. Sudah pernah saya ceritain kan? Kok belum pernah dengar? Jadi kisahnya ini pagi-pagi Pak Yai itu datengin sama santrinya. Pas datang santri biasa ngomong, anu Bu Nyai ada santri bisa dibuatin minuman. Nah, minuman. Kata Bu Nyai. Emang gula gratis apa? Kata Bu Nyai. Gak ada. Lagi Pak Yai itu sudah ngasih duit apa? Terus minggu ngasih belanja. Loh, kok begitu? Akhirnya saya Pak Yai, mohon izin saya pulang. Oh jangan sini aja. Nah, namanya juga Pak Yai itu kan baik sekali kan. Baik sekali itu mirip gampang ditipu. Udah kayak gitu. Baik sekali kalau udah sini aja deh. Terus sudah bunyi udah diem. Dia mau ada apa? Dia menyampaikan maksud. Sudah selesai. Si santrinya ini agak usil, mungkin santri kayak orang AKL sini mungkin agak usil kan santrinya. Dia ngomong gini, Pak Yai itu Bu Nyai cerewet gitu kok, Pak Yai kok sabar tah? Gitu. Kok bisa hidup sama Bu Nyai? Oh gitu. Kalau bukan karena istri saya cerewet, no, kapan saya belajar sabarnya? Saya bersyukur pada Allah dikasih istri cerewet. Itu namanya wanita cerewet ketemu cocoknya. Loh. Jadi maksudnya yang menarik ya nanti kalau antum nanti mencoba mengevaluasi kehidupan keluarga orang, ada orang tengkar mulu tapi kok nggak cerai-cerai, oke ya? Ada orang nggak pernah tengkar langsung cerai, paham ya kira-kira ya? Terus ada orang itu secara nggak cocok sama sekali, wis nggak cocok gitu, tapi akur sekali. Tapi ada orang kan secara ini cocok banget nih, pasangan serasi kata orang, padahal sebentar lagi cerai. Itu namanya cocok ketemu cocok gitu. Jadi cocok itu benar-benar bukan pintar ketemu, enggak begitu. Jadi cocok, dia seneng aja ketemunya. Kamu kok suka ya punya istri kayak begitu itu? Loh, gak suka gimana? Dia penurut, gak pernah minta apa-apa, kasih duit diam, gak kasih duit diam. Lah saya kan orangnya gak bisa nyari duit, kan bersyukur padahal gak begitu urusannya gitu. Loh kamu kok gak suka ya punya istri gemuk? Loh gimana, aku ini jarang kasih makan. Kalau istri saya kurus, langsung tampak, ketahuan aku ini gak bisa nyari makan gitu. Kalau gemuk kan agak kurang-kurang tampak kan, jadi serius. Dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah makanya disebut dengan azwaj. Azwaj itu kan kalau terjemahan hukumnya suami istri. Kalau bahasa aslinya namanya pasangan. Azwaj itu pasangan. Jadi namanya juga pasangan. Udah ketemu pasangannya mak, ketemu pasangannya. Jadi akur aja. Gitu. Semoga kalian semua dapat yang kayak gitu ya. Amin. Yani pasangan hidup semati sampai di surga.
nanti waktu di surga ketemu lagi. Yuk ya ketemu lagi gitu. Jangan begini, ya kamu di mana? Kamu di neraka. Waduh Pak. Itu awalnya itu dulu istrinya ngaji mulu, suaminya disuruh, anu mi suami, yuk nyari duit gue yang ngaji. Gitu kan akhirnya. Karena banyak pengajian ibu-ibu yang suaminya pada nggak ngaji kan. Akhirnya kan waktu kelak di akhirat istrinya, Mi di mana? Aku sini. Lah ya udah, karena kamu dulu nggak pernah ngaji sih. Jadi akhirnya kasihan ya, semoga semua nanti pasangan Anda sampai di surga. Itu namanya pasangan sehidup semati. Kalau dia mati, kita tunggu di akhirat. Nah, gitu. Oke ya. Jadi kita kembali poin pertama ta'aruf, tapi ta'aruf itu hasilnya namanya product knowledge. Kita ngerti persis. Tapi di sini mulai catatannya bukan untuk semata-mata mencari hal seideal-idealnya karena tidak akan ketemu. Bukan tidak akan ketemu. Tidak cukup baik untuk dilakukan selevel itu. Karena nanti akan memperlambat proses ta'aruf. Tapi sampailah kepada situasi di mana Anda sudah merasa nyaman dengan tipe ini, bismillah dijalankan. Paham kira-kira pasangan paham ya? Karena kalau engkau tarik setinggi-tingginya, nanti tidak ada satupun produk yang dapat kau terima. Kira-kira. Tentu karena ini bukan bukan masalah proses memilih ya. Ada namanya kita nyebutnya adalah penghalang-penghalang pernikahan. Itu salah satunya adalah perfeksionis yang tak terkira. Itu termasuk penghalang. Nggak akan terjadi pernikahan. Saya punya banyak kasus itu awalnya dulu terlalu perfect sehingga akhirnya masaknya sudah lewat, dia udah nggak bisa lagi berjalan. Saya punya beberapa jamaah, akhirnya nggak bisa akhirnya. Gitu. Bahkan saya sudah sarankan untuk ibu ini meninggal sudah menjadi istri siapa aja, yang penting nikah. Nomor berapa aja terima. Loh serius, saya menurunkan semua level idealismenya. Karena apa? Karena kalau sudah umur segitu, mau diapain lagi? Sudah nikah dengan siapa aja, jauh lebih baik engkau punya pasangan daripada tidak punya pasangan. Sama. Udah segitunya. Oh sudah mau asar kok mau milih yang mana? Asar pasar sudah mau tutup. Loh serius, ini Bapak Ibu semua, ini mirip hukum demand and supply, mirip. Makanya pernikahan itu masuk oleh Islam dimasukkan di hukum akad. Akad itu apa? Transaksi, jual beli. Karena dia transaksi berarti mengikuti hukum demand and supply. Kalau supply-nya banyak, pasti dia harganya akan turun. Kalau dia supply-nya dikit harganya naik. Kalau demand-nya banyak, berarti harganya bisa naik. Kan gitu. Nah sekarang memang ini subhanallah ya, ini barokah tapi musibah satu sisi. Saya ingin sampaikan kepada akhwat semua, barokah tapi satu sisi musibah. Barokah, pergerakan dakwah sekarang menghasilkan perkembangan dakwah di akhwat jauh lebih dahsyat daripada di laki-laki. Ada dua alasan. Yang pertama karena akhwat tidak mengambil kerja, sehingga akhwat berkesempatan dakwah itu lebih besar daripada kesempatan ikhwan untuk mengaji, untuk buat taklim, untuk buat apa. Semua pengajian siang isinya siapa? Itu kan siapa? Bapak-bapaknya kapan? Minggu sekali. Itu pun juga kalau datang, udah datang ngantuk. Oke. Yang kedua, akhwat itu secara sosiologi butuh tempat bersama. Karena kan dia banyak yang tidak kerja. Oke. Kalaupun dia kerja butuh bersama. Nah, kebersamaan itu yang paling aman di tempat pengajian. Karena orang butuh kebersamaan, butuh kelompok. Kalau tidak di kelompok di pengajian pasti kelompok yang lain. Otomatis punya klub, yang klub haji, klub mobil lama, klub mobil tua, ada kesamaan. Klub Yamaha, klub Toyota, klub jilbab, jilbaber, apa pokoknya biar klub. Betul kan? Ada jilbaber, setelah jilbaber muda-muda yang tua-tua malu bikin jilbab mam community, bener kan? Itu kan mak-mak jilbaban, gitu kan? Bener kan gitu? Tuh ketuanya sana tuh, ketuanya mak-mak jilbab. Artinya orang butuh. Nah, karena itu perkembangannya akhwat lebih banyak. Nah, kabar buruknya ketika akhwat ini lebih banyak,
itu enggak sebanding dengan laki-laki yang tercerahkan dalam dakwah. Jadi jumlah laki-laki yang tercerahkan, katakan mungkin istilah wanita pengajian lebih banyak daripada laki-laki pengajian. Pilihannya wanita ini akhirnya tidak banyak pasangan laki-laki pengajian. Setuju ya? Lah kok udah ngaku, kenapa nggak sekarang aja dimulai? Itu persoalan, itu namanya kabar buruknya. Akhirnya terkadang menerima laki-laki tidak pengajian. Itu juga jadi perkara lagi. Karena perkara ketemu perkara jadi pusing kan? Karena pusing nggak usah dibahas, sudahlah. Pulang aja pulang. Lah sekarang jumlahnya 30, ininya 90, paling 1 banding 3. Gitu ya, sudah ya. Ya, semoga nanti Allah berikan jalan masing-masing ketemu, udah nggak tahu entah dari mana, dari Pakistan dari mana gitu ya. Ya, ta'aruf itu produk knowledge, bukan hanya tukeran data, bukan hanya, dan ini batasnya adalah ketemu yang kira-kira mencocoki kita, awas ya, mencocoki, yang dilihat mencocoki, bukan seperti keinginan kita, awas, waktu menentukan kualifikasi, pastiin kualifikasi itu kualifikasi yang dapat mengantarkan pernikahan, bukan mengantarkan jadi perusahaan. Kira ini nyari jodoh, bukan nyari keuntungan. Paham kira-kira ya konsepnya? Kalau nyari jodoh itu nyari laki-laki, bukan nyari pengusaha. Paham kira-kira? Kalau Anda ingin jadi orang kaya, nikahilah bang. Itu langsung kaya. Nyari laki-laki, nyari wanita yang nanti melahirkan keluarga yang saleh salihah. Oke, setelah sudah ta'aruf, maka kemudian langkah yang kedua adalah, kan sudah ya terjadi data produk knowledge tadi ya, pasangan, maka setelah itu istisyarohkan dengan pihak-pihak yang dapat diterima masukannya. Kenapa demikian? Karena setiap orang tidak cukup mudah mengenali dirinya lebih baik. Biasanya orang lain lebih baik. Kalau kayak gini kira-kira cocok enggak? Pengalaman ustadz itu menikah kayak ini, yang kayak gini, kalau kayak gini cocok enggak? Paham ya? Jadi buat, wah ini cocok nih. Tidak begitu urusannya. Jadi kayak orang milih produk, tapi kita nggak paham nih. Jadi nggak bawa konsultan, bawa orang yang paham. Makanya dulu kenapa orang tua itu banyak terlibat. Cuman selama ini orang tua dipersepsikan selalu berbenturan dengan anak muda. Dan itu juga menjangkit yang pengajian. Yang pengajian merasa bapaknya jahiliyah. Jadi kok sudah diajak bicara? Ngaku. Dan itu banyak benturan jadinya. Di pengajian saya, waktu ada ikhwan mau ngajak atau ikhwan atau si akhwatnya mau misalnya mau nikah panjang lebar ya. Ustadz gimana? Tanya bapakmu dulu. Saya ini hanya ustadzmu. Dulu Rasul boleh nikahkan kau karena Rasul itu waliul amr. Saya ini hanya ustadzmu bukan walimu. Tanya sama bapakmu sana. Boleh nggak? Bapakmu boleh, aku setuju. Clear. Yang penting bapakmu. Kamu oke, bapakmu oke, aku setuju. Gampang, jadi seneng yang karena saya setuju aja. Saya nggak menghalang-halangin binaan saya atau pengajian saya. Bapakmu oke, saya setuju. Karena bapakmu lebih berhak atasmu dalam bab ini. Kalau bab nanti agama, saya lebih berhak atas dirimu daripada bapakmu. Gitu. Jadi tanyakan kepada orang yang berkepentingan di sini. Orang tua, tanya ke guru, kira-kira cocok nggak? Nah ini mulai jadi perkara. Karena pihak-pihak terkait terkadang mulai pandangan yang bisa jadi tidak sama dengan kita. Maka biasakan kita namanya bernegosiasi, berkonsultasi untuk biasa menemukan titik sama. Bisa dipahami insyaallah ya? Nomor 2. Jadi proses yang kedua itu proses untuk kita nyebutnya kalau dalam penelitian namanya analisis. Ya. Kau pikir ini data, dianalisis itu dianalisis, tapi dengan pihak-pihak yang lebih baik supaya nanti menghasilkan ini kira-kira. Clear sudah? Selama proses itu dan sampai kapanpun sebelum kau menemukan pasanganmu di pernikahan itu, maka semua bentuk kontak memang tetap tidak diperbolehkan, apapun namanya. Paham kira-kira ya? Karena itu bisa mengganggu proses. Jadi selama proses berlangsung kok malah ada kontak dengan intens, itu proses bisa terganggu. Jadi nanti ada interest sebelum data keluar. Itu bisa apa ya? Bisa jatuh cinta padahal belum clear dari pengolah data.
keliru bisa aja. Wah cocok ini, cocok menurut saya. Bapaknya belum. Sering terjadi bahkan di level anak-anak pengajian. Perbedaan tajam antara anak dengan orang tua karena di proses ini tidak dijalankan. Analisis data itu enggak dijalankan dengan bersama. Si akhwat sama ikhwan terus ditukerkan dataranya, kemudian dianalisis setuju-setuju, begitu sudah ketemu setuju, baru ngelapor ke bapaknya. Pak, saya mau nikah. Bapak mencak-mencak, saya ini bapakmu. Kau pikir ini aku gudel apa? Tahu gudel? Anak kebo. Kan ada istilah, hari ini maka kata orang Jawa, wong pinter-pinter itu nggak bisa diatur lagi. Sengsara punya anak pinter, dilangkai terus. Paham ya? Hari ini katanya gudel nganut kebu, yakni kalau gitu nganut kebu, kebu nganut gudel, yakni maksudnya orang utang pada ngikut anak-anaknya. Meskipun bisa jadi faktanya si akhwat semua, ikhwan semua tercerahkan oleh agama, orang tua belum tercerahkan, katakan masih dalam bentuknya yang dulu, apalagi sudah tua, udah jelek, udah apa, gitu ya, dia tetap orang tua. Suaranya di bab ini dominan sekali. Besar pengaruhnya karena ridha Allah letak kepada ridha orang tua. Pastikan ini clear. Karena ada pihak lain namanya ustadz, pastikan juga clear. Ustadz bisa ngasih masukan di bab kesolehannya, orang tua ngasih bab dimasukkan tentang budaya-budaya keluarga. Waktu ta'aruf tadi itu, salah satu hal yang jangan pernah luput namanya budaya keluarga. Bukan hanya data pribadi, data budaya keluarga. Terjadi percekcokan banyak bukan karena pribadi ketemu pribadi yang tidak cocok, tapi karena budaya pribadi berbenturan dengan budaya pribadi, sehingga akhirnya nggak cocok. Misalnya mohon maaf ya, budaya orang tengah yang sangat lembut ketemu budaya yang sangat serampangan, itu bisa menjadikan perkara di keluarga. Makanya Imam Syafi'i itu mengangkat kufu itu cukup tinggi, kemana-mana level kufu. Jadi kufu itu awal muawalnya cuma agama, bisa naikkan pendidikan, naikkan nasab, naikkan penghasilan, naikkan status sosial, naikkan, semakin banyak kesamaannya semakin baik. Dulu penelitian pernikahan, dulu sebelum tahun 80-an, pernikahan itu yang terbaik yang dilakoni oleh orang yang berbeda. Contoh misalnya orang kaya ketemu orang miskin itu cocok, karena pasti orang miskin selalu tidak mau dicerai sama orang kaya. Kira-kira misalnya orang yang berbeda, maksudnya orang pintar ketemu orang bodoh. Dulu percaya gitu. Jadi kalau Anda ketemu pribadi yang berbeda, itu cocok. Oke. Tetapi hari ini justru penelitiannya berbeda. Pernikahan akan sangat baik kalau dijalani oleh dua pasangan yang banyak kesamaannya. Gitu. Sama-sama suka jengkol, lah cocok tuh. Sama-sama suka petis, sama-sama suka bercanda, sama-sama berpikir analisis, sama-sama empati, sama-sama kasih sayang, sama-sama dermawan, atau sama-sama pelit, sama-sama apa gitu, yang sama-sama gitu. Itu saya paham ya. Jadi nanti yang sangat analisis itu untuk menemukan faktor-faktor sama. Ini ngomongnya orang tua, ini orang tuamu ya, orang tuamu, sok tua. Ini nggak ada bukunya. Kalau Anda mau cari baca buku apa di mana saja nggak ada. Analisis data nggak ada analisis data. Intinya mencari kecocokan. Kecocokan itu berarti mencari faktor-faktor yang banyak cocoknya dengan Anda. Paham kira-kira ya? Ini selama ini ta'aruf tidak begitu selama ini. Selama ini ta'aruf sangat formal. Namaku siapa, tempat lahirku siapa, tinggiku sekian. Loh, kau pikir lamaran kerjaan apa begini? Sekarangku lebih cocok sebenarnya kepribadian, jarang karena tidak semua orang punya tes kepribadian, sebaiknya punya. Jadi misalnya saya tipe dominan, gitu ya, misalnya melankolis, perfeksionis, saya sanguinis, lagi misalnya saya ekstrovert, introvert, saya sangat intuitif, yang satu saya sangat emosional, kalau marah-marah saya banting pintu, banting apa, clear, gitu. Jadi lebih ke arah kepribadian. Di data itu sebaiknya memasukkan data kepribadian yang selama ini tidak masuk. Padahal itu lebih penting. Dalam pernikahan itu bukan Anda IP-nya berapa, itu bahkan nggak masuk. Urusan nggak bisa, nggak ada PR, undang guru. Serius. Tapi kalau nggak bisa berkomunikasi dengan anak, itu bahaya.
Urusan nggak bisa, misalnya nggak bisa apa nih, nggak bisa nyari duit itu gampang, minta sama mertua, iya kan? Tapi urusan tidak bisa menghargai orang, minta ke siapa? Misalnya, tipenya nggak bisa menghargai orang, repot, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi data yang selama ini biasa beredar di kalangan ikhwan akhwat itu, mohon ditambahi namanya data kepribadian. Di berikutnya lebih budaya keluarga. Saya punya case itu, untung nih ya, itu pasangan cocok ketemu cocok, tapi budaya keluarga itu langit. Yang satu priayi, priagung, betul priayi agung. Kalau makan lembut sekali, lembut, gitu. Semua pakai peraturan. Namanya priayi ya? Pernah kan hidup di keluarga priayi? Nggak pernah. Nanti saya ajarin. Pokoknya luar biasa, karena syukur lama saya hidup di keluarga begitu itu. Saya dulu pernah hidup di Cawang, wah pokoknya detail, aturan detail. Okay? Sementara yang satu, ini orang yang agak mendekati Baduy. Jadi orang Banten, tapi sebenarnya sudah dekat ke Baduy, Baduy luar, tapi belum sampai Baduy banget. Tapi dia punya budaya Baduy. Kalau makan, kalau mohon maaf, kalau nggak ngangkat kaki ke sini, nggak enak. Ada mertuanya tetap ngangkat, karena kalau nggak ngangkat nggak bisa makan. Sampai akhirnya mertuanya wah panjang lebar dikeluarkan dari rumah macam-macam. Tapi ini pasangan cocok, tapi kan jadi nggak enak kan, karena budaya terlalu timpang. Ini budaya kayak gini, ini budaya clear ya sudah ya. Yang pertama ta'aruf, tapi begitu nih bahasanya, cari kecocokannya, bukan cari pengusaha, bukan cari dosen, bukan cari kecocok. Kira-kira saya itu suka orang pintar apa suka yang agak bodoh sih? Oh, suka agak bodoh sudah ya aja deh, cocok gitu. Serius loh. Nanti berkarir itu teman-teman semua, berkarir ya. Kalau perkara ini sedikit tahu keluar dari tema. Ternyata orang itu dalam hidup itu, keberuntungan itu tidak selalu berpihak kepada orang pintar. Ada saatnya orang bodoh punya tempat. Dan banyak sekali. Contoh ya, di perusahaan itu ketika ketemu pimpinan dominan itu, maka yang paling sukses yang bodoh. Maka apa istilahnya, tabahlah hai orang-orang pintar, karena engkau tidak pernah dapat promosi. Serius. Negeri yang seperti ini orang pintar nggak laku, karena masyarakat akan milih setipenya. Presiden, wali kota, nggak akan ketemu. Karena bagi orang masyarakat awam, orang pintar itu membingungkan. Nggak paham bisa kalau dia ngomong. Nah yang ini nih yang agak bodoh dikit ini. Kalau ngomong nggak gampang, karena dia memang nggak pintar. Jadi kalau ngomong gampang, paham kira-kira dipahami. Di dunia itu bodoh pintar itu bab pemberian Allah. Semuanya punya kesempatan untuk jadi orang hebat. Itulah hebatnya yang Allah berikan. Makanya nggak ada yang buruk dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Jadi tapi jangan aku milih yang agak bodoh. Saya tidak anjurkan, tetap ya yang pinter lah, yang pinter. Tapi ya pinternya yang baik gitu ya. Oke ya, setelah proses analisis data keluar clear sudah. Selama proses ini dan mulai sekarang sampai kapanpun tidak ada kontak itu pun, karena kita sedang mencari kecocokan. Clear. Sampai kemudian yang keluar itu engkau rasakan. Hai akhwat, hai ikhwan, aku suka nggak orang kayak gini? Nah, mulailah benih cinta itu keluar, bisa di situ. Oh suka, oke ya. Oh tidak suka. Nomor 4, nomor 3, istikharahlah kepada Allah. Jadi istikharah itu jatuh sebelum khitbah, supaya nanti tidak memperbanyak hubungan dengan orang. Ini nggak ada hadisnya di mana meletakkan istikharah. Tapi dalam proses di lapangan, istikharah jauh lebih baik setelah ta'aruf, sebelum khitbah, bukan setelah khitbah. Khitbah itu sudah matang, supaya tidak memperbanyak cedera pada orang. Karena kalau khitbah belum istikharah, nanti akan sering istikharah, nggak ketemu-ketemu, jadi banyak sekali di khitbahi. Itu mirip duitnya dikit, nyari barang terlalu banyak. Ya kan diberikan cuma satu, lah ngapain banyak-banyak? Paham kira-kira? Ya ala kadarnya saja. Semakin banyak, semakin bingung, malah semakin pusing, nggak kepilih-pilih, malah akhirnya nggak jadi. Ya. Jadi nomor 3 tadi apa? Mencoba menanyakan hati, kira-kira cocok atau tidak cocok, senang tidak, senang. Nah, emosi terlibat di sini.
Dari awal sampai akhir itu kerja kognitif, kerja logika. Nah yang nomor 3 baru kerja emosi. Nah setelah kerja emosi mulai, boleh langsung tanyakan kepada Allah SWT tentang hasilnya. Istikharah ada 3 hasilnya, tidak selamanya mimpi. Tamping sebuah petunjuk di mana kita akan cenderung kemana, ke salah satunya atau tidak. Itu istikharah bisa disebutin 3-3-nya, bisa disebut 2-nya, atau satu aja yang sudah dicocoki kayak gitu. Ada yang pertama mimpi, yang kedua adalah kecenderungan hati, cenderungannya lebih itu. Yang ketiga proses kondisi yang mengantarkan ke salah satunya. Itu berarti sudah petunjuk dari kayaknya kok dipermudah ke sana, kayak gini. Oh cocok ke situ. Ternyata bapaknya datang ke rumah, gitu misalnya gitu. Nanya-nanya, anakmu udah gede belum? Loh, kayak gitu kan? Oh berarti, tiba-tiba ustadznya datang, tiba-tiba ketemu di sebuah, itu namanya petunjuk-petunjuk yang bisa dibaca. Tentu nggak boleh pakai klinik ya, nggak boleh klinik. Tapi setelah istikharah, Allah mengarahkan, memudahkan ke orang yang di istikharah. Itu berarti petunjuk. Waktu membaca mimpi tidak boleh dibaca sendiri, karena tafsir mimpi itu tidak semua orang punya. Aku mimpi kok masuk hutan gelap sekali. Tafsirnya apa itu? Itu jadi ya, wah itu nggak jadi ini, karena ketemunya hutan. Jangan salah, karena kayu-kayu itu bisa ditafsiri rizki. Oh ini cocok, berarti banyak rizki. Cuman agak gelap. Oh ya, ini mungkin suaminya gelap. Makanya kalau di ilmu hati ya, di ilmu hati ada namanya istikharah. Kemudian yang kedua as-su'al ila ahlil ma'rifah. Nanya kepada, jadi ada 3 level ya dalam bab ini. Istisyarah, yang kedua istikharah, yang ketiga as-su'al ila ahlil ma'rifah. Istisyarah tadi kan, kita udah istisyarah bukan tadi? Analisis data, istisyarah ya. Ma khaba man istasyar, tidak akan rugi bagi yang musyawarah. Wala nadima man istakhar, tidak akan tidak akan menyesal bagi yang istikharah. Setelah istisyar, istikhar. Setelah istikhar enggak boleh berhenti. Karena mentafsiri isyarat Allah itu jauh lebih rumit daripada mentafsiri papan plat pengumuman. Itu gampang tafsirnya. Atau misalnya marka jalan, tanya kepada ahli tafsir, ahli marifah, ini kalau kayak gini gimana Ustaz, gimana Syekh. Dan ini biasanya orang-orang di ilmu hati yang lebih baik, tidak semua ulama punya. Kira-kira kayak gini nih, gimana, ayo nanti kayak gitu, nanti saya tak istikharah ulang. Bahkan istikharah di istikharah sama Ustaz, di istikharah kira-kira bagus. Ya Allah lama amat Ustaz, nikah aja lah. Kalau nggak mau lama ya nikah aja. Itu juga nggak lama, paling juga sebulan. Kan nggak cepat aja istikharah kan. Nah setelah sudah, nanti tanyakan hasilnya kepada, dan nanti kondisi lewat sudah berarti ketemu clear ya. Kalau ketemu setuju berarti naik ke langkah berikutnya. Kalau nggak ketemu setuju balik lagi ke arah pertama. Jadi ini bisa membatalkan semua proses. Makanya belum ada khitbah. Kalau ketemunya A, kita nanya kepada masyarakat tadi, oh bagus, masuk ke level berikutnya. Kalau tidak, berarti masuk ke level pertama, mulai kolek data lagi. Nah, kemudian analisis data, kemudian istisyarah, kemudian nanya hati, kemudian istikharah lagi. Enggak ketemu lagi, balik lagi. Ya, ini nasib. Kenapa kok Allah uji di bab ini? Loh, kok lama muter? Nah mungkin kita kurang ikhlas. Kenapa kok tidak ketemu? Mungkin kita masih mengikutkan syahwat di bidang ini. Enggak gampang. Ini ngomongnya, prakteknya silakan dipraktekin. Karena enggak cukup gampang nih ya. Menjaga ini bab sepanjang ini luar biasa. Oke ya, sampai ketemu istikharah lampu hijau, Anda naik berikutnya namanya khitbah. Sudah, khitbah sudah, itu bab urusan setelah proses pernikahan. Saya insya Allah bisa dipahami ya. Kami ulangi lagi ya. Idealnya cinta ini tidak dijatuhkan. Jadi sebaiknya agar aku tidak jatuh cinta, gitu mestinya di sini. Tetapi segera menikah, nah gitu.
Tapi kalau ketika aku jatuh cinta gak ada nikahnya, gak ada gunanya ini, gitu ya. Tetapi ketika akhirnya jatuh cinta, clear, ada dua makna ya. Cinta dalam arti ke objek tertentu langsung aku suka sama dia. Ini bahaya tetap, karena prosesnya jadi nggak clear. Karena kita nggak akan, orang yang sudah jatuh cinta tidak akan cukup independen waktu memproses 5 langkah tadi. Mulai analisis data, kolek data, ya nggak bisa dikolek loh, sudah ada itu kok. Udah ketemu pokoknya aku ini ada bagus, pokoknya ini ya repot kalau begitu. Ayo udah, kalau ketemu kayak gitu nikah, apapun yang terjadi. Kecuali bisa menjaga hati, nah sudah berarti bisa yang lain. Oke ya. Tapi kalau cinta dalam arti hasrat menikah, belum ada objek tertentu, tadi langkahnya ya, langsung, dan mohon jangan pernah ditunda, segera, udah. Terutama bagi laki-laki, kalau akhwat masih siap-siap aja ya, bener kan? Kalau hari ini ada yang mau ngelamar, diterima nggak kira-kira? Orangnya soleh sekali, ganteng sekali, kaya sekali, pinter sekali, terus ini sekali, terima nggak kira-kira? Tapi jadi istri keempat, mau? Loh kan? Jadi repot. Kalau mau nikah malam ini, kalau ada akhwat cantik sekali, kaya sekali, solihah sekali, hafal Quran 30 juz, hafal hadis 50 juz, mau datang padamu? Mau? Oh, ini yang mau duluan. Mau, tapi yang sana mau apa enggak? Oke ya, oke sampai di sini dulu, materi udah jam 9. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tadi siapa yang mau nanya tadi? Pakai MC nggak? Nggak ya, ini langsung aja. Duluan kayaknya, duluan sana. Betul Mbak? Dulu. Udah nikah Mbak? Oh iya. Iya. Jadi memang gini, memilih suku tertentu secara agama tidak dipersoalkan karena kesamaan budaya itu memang dianjurkan. Kebetulan kita itu bersuku-suku di Indonesia itu. Ada sebagian suku yang budayanya berbenturan, sebagian suku bisa sama. Oke, jadi kalau dia memilih suku itu dia salahkan. Tetapi kalau memilih suku karena fanatisme suku salah. Jadi nanti bisa ditanya, kenapa kau milih suku? Untuk sebuah kesamaan dalam pernikahan atau karena kau fanatik sekali sama sukumu? Kalau fanatik sukumu berarti ada masalah di keberagamaannya. Karena berarti dia punya fanatisme selain agama. Kan fanatik itu hanya untuk agama. Tapi bukan berarti orang yang fanatik kepada agama dia kemudian tidak merasa nyaman dengan orang sesukunya. Itu tidak apa-apa selama bukan fanatik. Clear ya? Bahwa nanti kemudian nomor 2 kemudian menimbulkan masalah karena stok suku tertentu itu tidak ada misalnya atau kurang, maka bisa dibicarakan sama pihak terkait. Makanya stok suku ini enggak ada deh. Mau nggak suku yang lain gitu. Nggak kalah ini kok gitu. Misalnya gitu. Meskipun terkadang itu budaya itu bisa karena persepsi, bisa dijelaskan kenapa kok milih suku ini, bisa jadi karena ya kayaknya enak, jadi persepsi bukan fakta. Nah, itu bisa didialogkan, semua bisa didialogkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sebelah sini tadi ya, silakan. Ini nggak ada speaker ya untuk penanya? Nggak ada. Ah, sudah. Padahal Mas. Yang pertama sebaiknya melibatkan ibu. Tadi levelnya tadi kan level ketiga ya, pas kolek kalau ibunya bisa terlibat baik saja. Umar bin Khattab terlibat dari awal dalam pernikahan Ibnu Umar, dia yang cari. Kalau ada ayahmu ibumu sangat aktif di bab itu, oh baik sekali. Kalau kolek data, bawa namanya kolek data. Dan orang-orang
yang ada hubungan darah dengan kita, dia akan mencari dari orang yang tidak jauh dengan darah kita pasti kan. Hubungan kan. Karena orang itu kan menikah semakin dekat sama orang itu semakin baik. Dekat budayanya, dekat ininya itu semakin baik. Gitu. Jadi kalau ibumu terlibat, berarti kan kolenya juga nggak jauh-jauh. Ya teman-temannya nggak jauh-jauh kan, nggak mungkin dengan musuhnya. Oke ya. Tapi yang kedua, tetapi melibatkan orang tua di bab ini memang harus ada semacam keyakinan bahwa Anda itu memang sejalan dengan orang tua. Bisa jadi ini kita katakan karena tidak semua orang tua memiliki cara berpikir yang cukup baik. Misalnya tingkat keberislaman, kualitas jodoh, itu semua. Jika memang orang tua Anda memiliki kualitas itu, baik sekali diajak intens. Tapi jika tidak, Anda tidak harus menghinakan orang tua Anda dengan mengabaikan, tapi Anda bisa mendengarkan. Anda bisa meminta kualitas yang diinginkan 1, 2, 3 dan itu bisa masuk di pandangan Anda. Anda bisa melibatkan. Itu bisa komunikasi. Kalau kita itu komunikasinya baik dengan orang tua, insya Allah tidak ada orang tua yang ingin anaknya jelek. Cuman biasanya itu miskomunikasi biasanya terjadi di antara mereka. Bahkan orang tua yang bisa dianggap jahiliyah sekali itu pasti baik. Karena tidak mungkin dia menikahkan dengan orang yang buruk. Persoalannya kata baik sama buruk itu bisa beda definisi. Kayak gitu. Itu yang kemudian harus didekat-dekatkan antara anak dan orang tua. Wah, alam bisa. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Udah jatuh jaga hati. Yang udah jatuh cinta nih ya, udah jatuh cinta sama orang tertentu. Oke, yang pertama untuk menjaga hati segeralah menikah tadi. Itu cara paling baik. Enggak ada. Kalau udah jatuh cinta, udah main lagi. Oh, karena belum selesai kuliah. Oke? Belum memungkinkan kuliah, belum memungkinkan nikah gitu. Ya. Oke. Oh, jatuh cinta tapi akhirnya tidak ke dia ya. Belum. Oh, kagum aja. Bisa menjaga hati. Hindari semua kontak. Jadi kalau misalnya kagum, kan lama-lama nanti apa itu? Itu kan anak muda itu punya istilah. Apanya kagum. Terus naiknya apa itu? Simpati. Akhirnya sayang, terus cinta. Gitu tuh gimana sih? Anak muda. Kalau kita itu makanya itu mah bullshit semuanya, nggak ada gunanya. Itu syahwat gitu. Cuman kan anak muda kagum, apa? Simpati, terus sayang, terus cinta gitu. Itu gimana sih? Cinta terus nikah gitu gimana gitu. Oke ya. Jadi kalau dia mulai mengagumi dan kemudian ya mulai kayaknya kok kayak gitu, itu kan benih-benih di mana dia bisa mencintai. Nah, supaya tidak terjatuh kepada keburukan, hindari semua kontak. Baik kontak komunikasi, kontak pandang-pandangan dan lain sebagainya. Itu karena sudah akan mempengaruhi proses berikutnya. Makanya dulu nih sebelum kita sekompleks masa kita nih ya saya termasuk masyarakat yang sudah kompleks ya. Sebelum kompleks ya itu kalau keluarga saya yang dulu ya kakak-kakak saya itu simpel pernikahannya. Sebelum kompleks ini itu dulu para a'immah itu kalau lihat anaknya ingin nikah gak aja. Sudah mulai tertarik sama cewek ya, menikah sama dia ya nikah aja. Kenapa kok cepet? Kalau sekarang praktekin bisa, nggak cukup bisa. Pertama, karena dulu hampir semua orang itu soleh-solehah. Jadi gampang nyarinya. Jadi nggak ada namanya produk yang cacat moral, cacat akidah, nggak ada. Ini anak sahabat. Ya udah nikahin aja, ketemu siapa aja juga orang baik. Clear kan? Jadi makanya nikah, ya udah nikah. Misalnya para imam, anaknya Imam Ahmad itu di umur 16 dinikahkan. Karena waktu itu dia tidur melihat anaknya, ya sini nikah. Ya nikah sama siapa? Kan anak-anak temennya. Dia ada budaya gitu waktu itu. Sementara sekarang nggak budaya. Syekh, anak-anaknya tadi ke sama anakku, nggak mau orang sekarang. Jadi ada budaya berbeda. Jadi tetap ketemu baik. Istilah gini, kalau kita masuk di mall semuanya produk berkualitas, nggak usah milih, beli aja gini. Ketemu produk berkualitas. Karena ini produk, lah ini produknya ngacak adut, milih lama,
tetap aja ketemunya nggak bener juga, karena Mas sudah proyek ngajak sampai lama milihnya, ya. Jadi jaga semua kontak. Yang kedua, Anda bisa mulai mencoba menghindarkan situasi batin yang sudah tidak kondusif itu, kan sebenarnya itu masuki wilayah itu, kan jenisnya. Kalau ini bicara ideal, bukan bicara ini ya. Kalau sudah ketemu kayak gitu itu, mengetu nikah, nggak ada cara lain. Gitu. Cuman bagi wanita kan tidak begitu. Mas mau nikah sama aku kan nggak bisa begitu kan harus nunggu. Jadi ini memang budaya yang tidak cukup pas. Yang aktif kan orang tuanya kan harus nunggu. Ibarat anda semua itu kan kayak dagangan. Laki-lakinya kayak pembeli. Padahal biasanya orang tua anda bisa membeli sebenarnya. Jadi mana? Siapa yang mau sama anakku sama anakku gitu. Diumumin jadi pasar di mana diumumin. Ya, yang kedua Anda bisa jadi Anda bisa mencoba mengaktifkan diri Anda sebaik mungkin sehingga tidak masuk wilayah itu. Dalam bahasa melupakan akhirnya. Meskipun nggak cukup mudah karena itu Allah berikan sudah. Yang ketiga Anda bisa tambah puasa dan lain sebagainya. Nah, ketika akhirnya memang sudah tidak bisa, ada hasrat akhirnya, ya nikahlah segera. Nggak ada cara lain. Ini nggak ada nggak ada gunanya pakai teori 1000 kali. Kalau sudah ketemu, sudah usia 21, 22 untuk akhwat, ketika sudah ya sudah nikah wes cepet kok kelamaan gitu. Jadi proses kolek datanya dipercepat. Karena itu satu-satunya cara terbaik untuk bisa menjaga kehormatan. Nggak ada yang lain. Belum yang lain itu terlalu menyiksa. Gitu. Jadi sehingga terlalu berat. Yang puasa nanti sehari semalam nggak cukup, 3 hari 3 malam. Mati kayak begitu urusannya. Oke ya. Allah alam bisa. Ada yang tanya lagi, Fatan? Mana lagi? Sana dulu ya, Pak. Fatan, Pak. Wassalamualaikum. Ada keraguan. Sudah proses ya, tapi ada keraguan. Oke, yang pertama keraguan ini datang dari pribadi Anda tadi yang peragu atau tidak. Kalau datang dari pribadi yang peragu, karena ada pribadi peragu ya. Oke. Kalau datang dari pribadi yang peragu, maka keraguan ini tolong dipastikan kepada pihak lain bahwa yang demikian ini baik nggak untuk aku. Kok tetap orang sana bilang, oh ya kurang baik, ya udah berarti ragunya itu benar. Tapi kalau datang dari pribadi yang tidak peragu, dia memang ragu, maka Anda boleh istikharah kepada Allah SWT agar sebenarnya ini apa? Peragu untuk kita tinggalkan atau peragu jebakan setan? Karena setan itu bisa menjebak orang tidak menikah dengan ragu. Jadi nggak jadi-jadi ya kan? Dia nggak jadi, akhirnya muter, nggak jadi semua. Gitu ya, meragi terus kan gitu, sehingga akhirnya lama pernikahannya nggak jadi agak ribet, jadi banyak kebaikan yang tertolak gitu ya Mbak ya. Tapi sebelumnya setelah itu kalau kejadian ini karena ini bisa terjadi tidak sekali 2 kali kayak gini nih proses. Nah itu memang perlu ini dulu, mungkin ada yang tadi ya kolek datanya yang kurang piawai, jadi kan harus kolek datanya yang bagus kan. Jadi loh, waktu kita masuk pasar itu kan harus cari. Kalau Anda memang masuk pasar di Poncol sana, Senen, belakang Senen, stasiun Senen mana Senen? Sono toh? Itu nyari barang bagus ketemu nggak kira-kira? Lu kok barangnya gini semua lah? Iya, inti maksudnya ke Poncol. Paham jadi? Kenapa prosesnya kok nggak bagus? Karena Anda itu di sini posisinya kolek datanya di sono. Dan misalnya gini, saya Ustadz udah nyari wanita salihah tapi nggak dapat. Nyarinya di mana? Di pub. Ya gak ketemu. Nyari situ. Paham kira-kira? Akhirnya saya paksa jilbabin Ustadz. Sekarang cerai jadinya sekarang. Serius? Ya ada. Konsultasi ke saya gitu. Jadi mungkin itu bisa diperbaiki. Tapi laki-laki ini semua teori ya. Lebihnya Allah akan tetapkan Anda bersama-sama dengan siapa. Semoga Allah berikan yang terbaik ya. Amin. Siapa lagi? Mbak? Waalaikumsalam. Udah soleh berarti oke. Jadi kira-kira sudah ada
Katakan kalau saya mengatakan, saya mengatakan kira-kira sudah cocok ya? Sudah cocok? Bagus. Belum? Oke. Jadi bisa diproses berikutnya sini. Apa sih proses gini? Jadi kan sudah ketemu data bagus tadi ya. Maka masuk ke istisyarah. 5 cycle tadi diikut aja. Kira-kira tanya aja ke bapak, tanya ke ustadznya, siapa lagi lah orang yang bisa diajak, istisyarah namanya. Clear? Oh ya, tapi aku nggak setuju. Oke, berarti masuk lagi nggak apa-apa, kan belum khitbah aja, nggak apa-apa kan? Ini kan juga nggak mencederai yang ono. Ya, ntar dulu. Siapa sih Mbak ada di sini nggak kira-kira? Oh nggak ada, sudah. Kalau nggak ada sekarang kesini situ. Kok kelamaan. Oke, setelah sudah kan istikharah. Datanya apa? Kalau kok ternyata enggak ya sudah, lupakan. Udah enggak kok. Kalau iya, istisyarahnya iya. Naik. Tadi setelah istikharah kita apa tadi? Rasa memastikan rasa dulu kan, baru kemudian istikharah. Nah, di sini kita berbicara. Ada orang bagus, kok saya enggak ngerasa. Nah, ini apa nih? Memang selera saya yang buruk. Loh, bisa jadi, ya loh. Anda ini dibentuk seleranya oleh masa lalu Anda, serius. Mau nanya kan, ada orang seleranya itu bukan soleh-solehah, sebenarnya itu cantik sama ganteng, tinggi sama gagah, pinter sama bodoh. Soleh-solehah itu nggak masuk di selera. Dulu waktu didik orang tuanya itu ngomong, pokoknya anak pinter, anak ganteng, nggak ada anak soleh, nggak ada kata itu. Jika selera terbentuk mirip-mirip loh. Anda yang orang Bogor, ada orang Bogor? Sudah, angkat tangan sudah. Dibentuk oleh orang tuanya suka makan cilok, cireng, kan? Terus cimol, oke kan? Tiba-tiba didatangkan makanan namanya spaghetti, namanya apalagi gitu ya, daging bakar macam-macam. Suka nggak? Kayak makan cilok kenyal gitu ya. Mirip, kita nggak pernah dibentuk oleh latar belakang kita mencintai kesolehan. Maka ketemu orang soleh biasa aja. Begitu orang kata, keren banget, kan mirip, gitu ya. Jadi coba ditanya, kenapa kok nggak mencintai kesolehan? Jangan-jangan diam-diam aku mencintai siapa? Michael Jackson yang sudah almarhum. Oke ya. Oke, kalau ternyata jawabannya, oh ini aku salah selera. Berarti coba istighfar kepada Allah, taubat supaya Allah berikan selera terbaik untuk diri kita kepada orang soleh, mencintai kesolehan, gitu. Tapi kalau ternyata enggak, aku udah suka sama orang soleh-soleh itu, cuma memang enggak dia, oh ya sudah. Kalau enggak suka, berarti enggak lanjut istikharah, enggak. Sudah, berarti enggak. Oke. Istikharah itu sudah agak, atau ada 2 pilihan yang kita sudah minat. Nah, kalau belum minat gimana? Itu namanya hajat. Jadi apa sih? Istikharah itu sudah ada nama yang kita tanya kepada Allah. Kalau belum ada nama gimana? Namanya sholat hajat, bukan sholat istikharah. Ya Allah kan kalau sekali Allahumma inkana hadza. Jadi kan harus ada orangnya. Nah kalau nggak ada orangnya, ya berarti nggak usah. Ya Allah aku minta jodoh gitu. Bukan istikharah. Paham ya Mbak? Oke, berarti nggak bisa jalan kalau ternyata sudah. Ya, tapi kalau Anda mau proses juga nggak apa-apa. Istikharah kan juga dinaikkan ke level keempat, diistikharahkan nggak apa-apa. Bisa jadi pas istikharah Allah kemudian berikan rasa kepada Anda. Bisa jadi begitu istikharah mimpi ternyata kayak malaikat. Misalnya yang laki-laki itu terus memiliki sayap apa. Ya kan bisa jadi kan, terjadi loh. Awalnya tuh biasa aja, ternyata pas menemukan satu momen, ya Allah orang itu soleh sekali ya Allah. Itu tampak. Oh ya. Nah, ketemu. Bisa jadi kan? Keren, sudah ya. Allah alam. Ada yang tanya lagi? Mbak. Gimana Mbak? Menerima apa adanya gimana? Saudarin nikahin aja gitu. Oke. Emang pasti yang menerima apa adanya gimana sih? Orang kayak orang tua kita dulu disodorin nikah ya sudah gitu aja. Oh ya oke. Oh ikhwan sodorin ya oke aja. Ya dia orangnya
mauan ya. Iya. Iya. Yang pertama orang dulu yang diserahkan aja, kok bisa langgeng? Oh bisa jadi. Yang pertama memang itu Allah telah antarkan jodohnya dengan proses yang simpel. Itu yang paling gampang. Lah kalau ada yang simpel ngapain yang rumit pakai kolek data macam-macam loh. Lah kok kelamaan, kalau ada yang cocok segera. Nah ini yang cocok sudah. Lah kok lama-lama gitu ya. Yang kedua, secara analisis, kenapa orang seperti itu kok bisa langgeng? Karena dia tidak ternodai cintanya. Jadi laki-laki ini nggak pernah mencintai siapapun, wanita ini nggak pernah mencintai siapapun. Benih cintanya dijatuhkan kepada wanita yang dikenal itu aja. Ya sudah, cinta itu begitu. Itu orang tua kita dulu kan gitu. Nah kalau kita ini kan sudah, waktu pertama cinta siapa, Celia dulu, ini terus ini, ya, tinggal 10% ke istrinya, ya masih hilang sudah. Jadi benih cinta itu sudah ternodai kemana-mana, gitu kira-kira gitu. Itu membuat akhirnya ruwet. Nah bisa jadi karena dia nggak ada cinta pada yang lain. Jadi ketemunya orang itu hanya mencintai yang pernah disentuh, selebihnya nggak pernah mencintai. Gitu kira-kira. Jadi akhirnya makanya ketika disentuh hanya istrinya, meskipun baru dikenal bisa jadi. Gitu. Yang ketiga ya memang bisa jadi karena budaya itu. Ada dukungan budaya sehingga bisa langgeng. Misalnya budaya tidak boleh cerai, budaya nikah sekali seumur hidup. Di beberapa kota begitu, pantang cerai. Sementara di kota-kota besar budaya itu malah longgar. Ya, yang berikutnya tentang masalah orang akur-akur kemudian kok jodoh. Jadi gini, yang pertama, cerai itu tidak selamanya buruk. Bukan berarti kita berharap cerai, enggak ya. Persepsi ini tolong diluruskan. Cerai buruk itu persepsi Nasrani. Di Islam itu cerai itu adalah sebuah fakta hukum. Bisa baik, bisa buruk. Hadis inna abghadul halali indallahi at-talaq itu dhaif. Sesungguhnya halal yang paling dimurkai Allah itu cerai, itu hadis dhaif. Karena tidak mungkin Allah memurkai perkara halal. Enggak mungkin. Kalau perkara halal ya otomatis Allah ridai. Cerai itu tidak semuanya buruk. Ada cerai baik, ada cerai buruk. Jika memang pernikahan itu tidak kunjung mendatangkan kebajikan, meskipun awalnya kebajikan, kan setiap orang bisa berubah kanan kiri. Maka kalau kemudian ditimbang mulai dari nasihat, mulai dari nanti pisah ranjang, mulai dari banyak solusi termasuk solusinya itu termasuk, mohon maaf ya, termasuk ta'adud atau poligami, termasuk solusi. Ini solusinya udah poligami aja. Ya sudah nggak ada, nggak mungkin. Maka akhirnya solusinya ya cerai. Daripada rumah tangga menghasilkan dosa. Karena kayak orang akad gitu ya. Perusahaan bikin, 2 orang bikin perusahaan. Ini perusahaan bukan semakin maju, malah tekor terus. Karena setiap hari cek-cek, mau tanda tangan itu harus ribut duluan. Mau maju ke bank, tengkar duluan. Loh kalau kayak gini mendingan nggak usah bikin perusahaannya, perusahaan dibubarin, dibagi aset, ya sudah, kita bersahabat biasa aja, kan gitu kira-kira. Mirip, rumah tangga sudah tidak ada baiknya, maka sudah baik. Dan itu terjadi, Ibnu Umar juga menceraikan istrinya. Jadi gara-gara simpel, wah ini memang, tapi jangan bukan level kita ya. Ibnu Umar itu menikah dengan seorang wanita luar biasa, pokoknya top markotop. Rupanya Ibnu Umar terkesima dengan wanita ini sehingga mengurangi kualitas ibadah dan macam-macam. Umar mengetahui sejak menikah sama dia, Ibnu Umar mulai turun, cerai dia, cerai. Artinya Ibnu Umar nggak kuat dengan fitnah wanita itu. Jadi ya sudah, berarti di situ aja. Daripada ibadahnya yang hancur, mendingan cerai. Segitu-gitunya Umar menyelamatkan agama anaknya. Jadi nanti siapa nikah? Siapa yang kuat terhadap wanita? Saking waktu itu katanya saking cantiknya tak terkira. Wallahu a'lam bishawab. Oke Mbak ya. Jadi kalau akhirnya cerai, ya berarti memang sampai disitulah
perjodohannya. Jadi kalau perkara jodoh itu kan masalah qada qadar Allah, ada orang jodohnya satu sepanjang hayat sampai akhirat. Nanti di surga ketemu, ya ketemu lagi, alhamdulillah gitu. Nah kalau wanita bersama suaminya berarti dia menjadi kepala bidadari, itu kurang gitu. Dan tidak ada cemburu di sana. Kalau ada orang yang jodohnya sampai di dunia, di akhirat, waalaikumsalam. Paham kira-kira? Di akhirat udah bisa, nggak ketemu lagi, udah beda makom. Oke, ada orang jodohnya beberapa tahun di dunia. Ada orang jodohnya dengan beberapa orang, sama dia jodoh, sama dia jodoh, sama dia jodoh. So, makanya ada orang punya istri sampai 4. Ada wanita punya suami sampai 4. Cuman kalau suami kan boleh bersamaan waktunya. Kalau wanita dengan ini cerai, nanti nikah lagi, cari lagi, nikah lagi, cari lagi. Jodohnya ya 4. Ada orang yang jodohnya memang bervariasi, siksak. Nikah ini, balik lagi nikah ini, kayak gitu ya. Terjadi, orang namanya juga mirip orang bikin perusahaan, bikin semuanya kan akad-akatan. Dan itu bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memang dijodohkan di sebelum akhir hayatnya lama, enggak nikah. Begitu nikah mati, bisa jadi. Ini memang dia memiliki jodohnya, rezeki jodohnya segitu aja. Ya. Ini rezeki jodohnya. Rezeki jodohnya ada yang banyak, dikit. Ada orang wanita nikah sampai 7 kali, yo enak aja. Suami yang ke-7 ya seneng-seneng aja. Gitu. Lu kamu ya jodohnya. Ada juga laki-laki yang dapatkan istri sampai banyak, dan dia seneng-seneng aja. Karena juga emang itu. Jadi ini semua bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang antum minta ya jodoh sampai dunia dan sampai ketemu kira-kira. Jadi itu persyaratannya sama-sama kualitas ibadahnya. Mirip-mirip. Kalau nggak mirip-mirip jauh, yang satu di Firdaus, yang satu di bawah. Waalaikumsalam gitu. Di mana? Bawah. Nanti ada syafaat jadinya insya Allah. Dan yang lain cukup ya? Udah jam 9. Jadi ini semua udah jam setengah 10. Ini semua teman-teman sekalian, ini bahasan tidak boleh berhenti sampai di sini. Jadi nggak tahu di sini itu ada fasilitas ta'aruf nggak di sini? Ada fasilitas ta'aruf di sini. Di sini ada nggak fasilitas ta'aruf? Oh bukan ini. Antum sudah nikah belum? Oh, oke. Karena kalau mau ta'aruf kan belum nikah kan bahaya. Itu namanya bermain kepentingan. Jadi ini akan baik tema-tema ini memang kalau ada proses lanjutan. Dan memang sebaiknya ada pihak-pihak yang memfasilitasi ini dengan intens, ya kayak klub judo atau apa, supaya memang menyegerakan pernikahan. Kabar buruknya harus ada training khusus ke laki-laki, serius, untuk mempersiapkan keberanian menikah. Karena ini ada mindset yang sangat bahaya di sini. Diam-diam laki-laki punya mindset yang sangat keliru di pernikahan, sehingga memperlambat prosesnya. Dan diam-diam wanita juga punya masalah sehingga memang menyebabkan yang ono takut. Ini menyebabkan akhirnya terjadi keterlambatan pernikahan yang cukup panjang. Ada 3-4 tahun sekarang itu. Dulu wanita itu umur 21, sekarang 25. Bener ya kira-kira? Dulu 18 saja di daerah, wah udah bujing. Terus 21 lah, pertengahan semester. Sekarang harus selesai S1. Sekarang naik lagi, selesai S2. Mana saya tanya sama jamaah saya, Bu ini ada ini gimana ini? Ustaz kayaknya fokus dulu S2 dulu. Karena sudah mulai S2. Lama-lama S3, lama-lama punya perusahaan dulu. Di sini juga. Enggak nikah-nikah gitu. Oke ya, paham ya? Jadi ini harus ada proses berikutnya. Dan nanti kalau bab aplikasi itu ada bahasan khusus namanya bab aplikasi. Enggak tahu nanti bisa ketemu kapan ya. Jadi nanti ada proses-proses atau mindset-mindset, sikap-sikap yang memperlambat ta'aruf. Jadi ta'aruf itu jadi nggak kena-kena gitu. Gimana sikap-sikap, ada namanya skill-skill yang jadi gini kan, antum nanti ada fakta-fakta. Ada orang biasa tapi kenapa kok deket jodohnya? Ada orang sepertinya luar biasa tapi kok jauh jodohnya. Itu tentu semuanya kehendak Allah. Tapi kalau dianalisis ada beberapa hal yang menyebabkan ini dekat, ini jauh. Ada sebuah hadis, man yassara an mu'sirin yassarahullah, gitu ya. Yang memudahkan orang sulit,
maka Allah berikan kemudahan. Tentu bukan persis, bersikaplah mudah, berlimpah karunia kepada. Kira-kira kayak gitu. Contohnya gini, kalau ada orang mau ke restoran, aku itu maunya carinya makanan spaghetti yang kering sekali. Ada spaghetti kering nggak kira-kira? Kering. Terus dagingnya itu sampai merekah. Terus masih kebul-kebul. Akhirnya, Mbak, aku pesen daging spaghetti yang kering, yang merekah gitu. Ya Mbak, nggak ada. Adanya apa? Yang basah. Ya udah aku minum aja. Nah, si kakaknya, pesan apa? Apa aja. Loh, apa aja gimana? Ya pokoknya yang enak taruh aja sini. Kira-kira debetan banyak yang mana? Yang gampangan tadi. Nah, jadi kalau kita mempermudah diri, insya Allah juga mudah rezekinya. Tapi kalau mempersulit diri, ya sulit. Makanya saran saya kepada sejumlah jamaah saya yang waktu itu lama nikah, Mbak, lupakan semua persyaratan. Asal laki-laki ketemu, biarkan dia masuk. Gitu. Asal laki-laki, siapapun dia, biarkan masuk. Supaya ibu berkesempatan untuk memilih. Lah kalau sudah belum menetapkan pagar, yang ada yang masuk lah. Paham kira-kira? Jadi biarkan orang masuk sebanyak-banyaknya. Mau aki-aki, mau siapa, ya sudah masuk. Bisa jadi itu jodohmu. Loh kan, kenapa tidak? Gitu. Bahkan dia bilang kalau nanti ada orang lamar jadi istrimu keempat, terima saja. Lah kan nanti bisa ditolak. Gitu. Yang penting masuk dulu. Gitu. Jadi kayak gitu, mudahkanlah, Allah akan mudahkan. Loh kok malah nanya? Oh, formula hati. Ya ini formula hati itu sebenarnya sebuah lembaga sekaligus semacam program untuk pengembangan diri yang berbasis hati. Nah kemudian visinya itu adalah menghadirkan, mewujudkan atau berkontribusi terhadap lahirnya masyarakat berkarakter unggul. Jadi kita bermainnya di karakter, di kepribadian. Formula hati ini ada 3 lembaga untuk menopang visi besar ini. Visi menghadirkan masyarakat berkarakter unggul itu ada 3 lembaga menopang. Yang pertama namanya Yayasan Amanah Formula Hati, yang kedua PT Formula Hati Natabuana, yang ketiga Sahabat Formula Hati, komunitasnya. Nah, Formula Hati Institute itu salah satu lembaga di bawah Yayasan Amanah Formula Hati. Yang Formula Hati Institute ini itu di bawah Departemen Pendidikan yang bergerak untuk memberikan kuliah kepada masyarakat untuk selama 3 tahun, 18 subjek. Jadi Formula Hati Institute itu dimaksudkan agar masyarakat keluar dari level taklid menjadi level mutabe. Kan taklid enggak boleh, taklid. Jadi dikeluarkan dari level taklid menjadi level yang setingkat mutabe supaya dia ngerti dalil-dalil setiap tindakan yang dijalankan. Itu kuliahnya 4 jam per minggu setiap hari Sabtu. Tempatnya sekarang ada di 2 tempat, di Cinere, itu sudah 2 angkatan, sama di Bintaro 1 angkatan. Insya Allah kita akan kembangkan mendekati ke arah-arah sini, itu 18 subjek. Gitu kira-kira. Semua formula hati selalu nanti semua konsepnya itu menggunakan ilmu hati. Jadi menggunakan hati untuk segala perbuatan. Konsepnya gitu, ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Mbak ya. Oke, sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Kami ulangi lagi ya, ini semua perlu ada tindak lanjut supaya ada proses yang lebih baik, dan mohon kepada komunitas laki-laki untuk menyadari ada masalah cukup serius di sini. Dan itu bisa sampaikan ke komunitas Anda yang laki-laki sehingga tidak lambat menikah. Karena ini 90 ini nganggur semua. Kalau cepat dilamar, dan kalau dilamar diterima cepat. Kalau tidak diterima ditolak cepat biar ada yang datang lain lagi. Jadi biar cepat-cepat gitu ya. Saya doakan cepat mendapatkan jodoh yang soleh sampai akhir hayat, bahagia, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.